kita akan mempelajari mengenai spiritual awakening. Karena akhir-akhir ini banyak di antara kita mengalami sebuah perubahan oleh karena pengaruh dari alam. Dan selama 4 minggu berturut-turut kita sudah belajar mengenai perjalanan spiritual. Yang pertama mengenai Dark Night of the Soul. Yang kedua, kita sudah membahas mengenai spiritual awakening. Dan yang ketiga, kita sudah membahas mengenai intuisi. Apa itu intuisi? Bagaimana caranya mempertajam intuisi yang kita miliki? Selamat malam untuk Novi, selamat bergabung. Ya, saya salam dulu ya. Dengan Afian Kakan Zahita, selamat malam, selamat bergabung malam hari ini di dalam pembahasan mengenai spiritual awakening. Nah, kita sudah belajar mengenai intuisi. Saya ulangi sekali lagi, kita sudah belajar mengenai intuisi, bagaimana caranya untuk kita bisa mempertajam intuisi itu. Ya, kita juga sudah belajar bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kalau ada yang terlewati dari salah satu apa yang saya sampaikan, mungkin bisa melihat di channel YouTube juga ya. Di situ ada semua yang acara dari Cakrawala Indigo direkam dalam channel YouTube. Jadi bisa diikuti di sana jika tertinggal, supaya bisa mengikuti terus gitu ya, karena ini kita akan berseri. Selamat malam dengan Farina ya, Emma Rizky, selamat malam, selamat bergabung. Intuisi dan pembahasan dua hal yang kemarin kita bahas mengenai intuisi dan kebahagiaan yang hakiki itu sangat penting untuk kita dengarkan di dalam perjalanan kita, di dalam perjalanan spiritual awakening kita ya. Karena gini, intuisi itu yang akan menolong kita di saat dalam perjalanan spiritual awakening ini. Karena perjalanan spiritual awakening bukan merupakan perjalanan yang mulus, tetapi lebih kepada perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Karena di dalam perjalanan menuju kesadaran spiritual, hidup kita akan banyak sekali diasah supaya menjadi lebih baik lagi ya, sehingga kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin sulit untuk dimengerti, bahkan tidak dapat dimengerti, yang bisa membuat kita menjadi depresi dan kehilangan kebahagiaan. Itu sebabnya kita perlu intuisi. Karena intuisi itu yang akan membawa atau memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus dilakukan saat kita ada dalam Dark Night of the Soul. Dan saat kita ada dalam proses kesadaran spiritual, kita harus mencari dan mendekatkan diri kepada divine energy yang merupakan sumber dari semua kehidupan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti langsung di chat ditulis saja. Nanti saya akan baca di situ. Kita akan bahas bersama-sama ya. Selamat malam Pak Stefanus Maliki. Selamat bergabung malam hari ini di dalam tema kita mengatasi pikiran yang negatif. Tetapi gini, terkadang ada yang membuat intuisi kita tidak dapat bekerja dengan maksimal, bahkan membuat kita kesulitan untuk menemukan dan mendekatkan diri dengan divine energy tersebut, yaitu apa yang saya namakan tadi pikiran negatif. Pikiran negatif membuat kita sulit untuk mendengarkan intuisi, juga sulit untuk membuat kita menemukan divine energy dalam hidup kita. Selamat malam Limei, selamat bergabung dalam tema mengatasi pikiran negatif ya. Pikiran negatif adalah pikiran yang selalu condong untuk membuat kita menuju ke arah negatif, baik dalam sikap maupun dalam perkataan. Sehingga orang yang berpikiran negatif selalu hidup dalam prasangka, hidupnya selalu dalam curiga dengan setiap orang.
Bahkan dalam kasus orang yang superior, kalau pikirannya itu negatif, maka dia akan selalu memandang rendah orang lain dan berpikir bahwa dirinya lah yang paling hebat, yang paling benar. Ya, semua orang itu salah. Nah, orang seperti ini itu yang paling sulit untuk disadarkan. Kenapa manusia bisa terikat oleh pikiran negatif? Kalau dipelajari, itu ada dua penyebab. Yang pertama, faktor secara psikologi. Yang kedua adalah faktor spirit atau faktor roh. Ya, bahkan dalam satu kasus bisa jadi pikiran negatif ini dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Pertama diakibatkan oleh faktor psikologis, lalu kemudian ditumpangi oleh spirit. Karena gini, sifat spirit itu mencari wadah yang sejenis dengan karakternya. Contoh misalnya, kalau orang itu secara psikologis ya memiliki pikiran yang selalu cemas, maka tuh spirit atau roh cemas itu akan masuk dalam hidupnya dan mengikat dia, ya. Sehingga orang ini akan selalu cemas dan tidak bisa lepas, sehingga akhirnya jadi depresi, jadi selalu ketakutan, ya, kemungkinan efeknya akan menjadi insomnia, kesulitan tidur. Bahkan nggak jarang akhirnya bisa membawa orang itu menjadi sakit jiwa, ya. Nah, sebab itu terkadang pada saat kita menangani orang yang sakit jiwa tidak selalu harus dengan obat-obatan. Ya, kadang-kadang jiwanya harus ditata, diperbaiki. Karena jiwanya itu bisa saja diikat oleh spirit. Selamat malam, Limei. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya faktor psikologi bisa membawa pengaruh negatif? Ya. Dalam faktor psikologi itu ada dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis ya. Oke. Jadi secara psikologis, pikiran negatif dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah kejadian-kejadian yang terjadi dari luar dirinya, sedangkan faktor internal itu terjadi dari dalam dirinya sendiri. Ya, faktor eksternal bisa datang dari mana? Dari keluarga, dari lingkungan. Ya, pikiran yang negatif itu bisa tercipta oleh karena ada proses salah dalam pola asuh. Ya, anak nggak pernah dipuji misalnya begitu, bahkan selalu disalahkan. Atau ada pilih kasih, ya, antara satu dengan lainnya. Ya, selamat malam Lucky Kartikasari, selamat bergabung dalam acara kita bincang santai dengan tema mengatasi pikiran negatif. Ya, jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis ya. Kita sudah bahas bahwa ada dua hal yang membuat manusia bisa berpikiran negatif secara psikologis. Pertama faktor internal, kedua faktor eksternal. Faktor eksternal bisa terjadi dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan pergaulan. Ya. Itu bisa membuat seseorang masuk vibrasi negatif dalam pikirannya. Ya, seperti tadi contohnya nggak pernah dipuji, ya, atau ada aplikasi, terus kemudian suka dibanding-bandingkan anaknya, ya, sehingga anak tumbuh dengan membawa perasaan akhirnya apa yang terjadi, kurang percaya diri. Karena selalu dibanding-bandingkan, ya kan, rendah diri, selalu merasa nggak mampu untuk mengerjakan sesuatu. Itu juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Jika anak sering dibully oleh teman-temannya, maka ada kemungkinan si anak akan menjadi pribadi yang tertutup. Ya, dia nggak berani mengungkapkan pendapat, nggak berani untuk tampil, tidak percaya diri, dan sebagainya. Nah, ini adalah kejadian secara psikologis yang terjadi secara eksternal. Dari faktor internal, banyak orang yang berpikiran negatif karena akibat tidak adanya penerimaan diri sendiri. Yang merasa dirinya kurang cantik, merasa tubuhnya ada sesuatu yang terbatas, yang dia membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, ini akhirnya membuat vibrasi negatif masuk dalam pikirannya. Ya, akhirnya yang terjadi begini, mereka menolak dirinya sendiri sehingga akhirnya tidak mau bergaul, ya, menutup diri, menjadi minder, pesimis, sering berprasangka buruk sama orang.
menjadi pribadi yang suka mengeluh. Kan banyak juga orang-orang suka begitu tuh, ya, mengeluh terus kerjanya. Nah, itu kenapa? Karena ada vibrasi negatif dalam pikirannya yang sudah dibina gitu loh dari zaman dulunya. Nah, sekarang kemudian bagaimana pengaruh spirit dapat menciptakan seseorang selalu memiliki pikiran yang negatif? Pertama, kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kehidupan kita nggak pernah terjadi secara kebetulan. Ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam dunia. Ya, salah satunya itu pengaruh dari spirit. Ya. Jadi supaya nggak gagal paham, maka saya jelaskan bahwa spirit yang saya maksudkan ini adalah roh jahat atau evil spirit, ya. Nah, untuk mengerti hal ini maka kita harus paham nih bahwa kehidupan kita dalam dunia ini berdampingan dengan dua alam, alam nyata dan alam tidak nyata. Ya, alam nyata adalah tempat di mana kita menjalani kehidupan, dan ada alam yang tidak nyata, yaitu alam yang tidak terlihat oleh mata. Nah, di alam inilah para spirit, termasuk juga evil spirit atau roh jahat, itu mereka berada, dan mereka bisa memberikan pengaruh-pengaruh negatif pada pikiran manusia. Jadi kalau kita bicara mengenai dunia perhantuan, di dalam dunia perhantuan itu juga ada tatanan kepemerintahan. Ya, ada stratanya. Ya, ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas gitu loh. Ya, ada hantu yang pangkatnya jenderal gitu kan, ada yang raja, ada juga yang hantu model jalanan gitu loh. Ya. Nah, hantu jalanan saya mengklasifikasi hantu jalanan itu seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya, itu saya klasifikasi sebagai hantu jalanan. Nah, makanan mereka juga berbeda antara hantu yang stratanya lebih rendah dengan strata yang lebih tinggi. Nah, dalam dunia spiritual kita akan bahas juga masalah perhantuan nantinya. Makanya kemarin kita sudah sedikit menyentuh masalah mistis, ya kan? Perbincangan kita dengan Master Taufan kemarin, kita sudah sedikit bahas itu, memang baru kulit aja. Kita juga bahasnya juga masih lompat sini, ya kan? Artinya cuma memperkenalkan aja bahwa dunia perhantuan itu seperti itu gitu loh. Jadi supaya kenal, karena di dalam dunia spiritual itu juga akan ada aktivitas paranormal pastinya. Ya, jadi antara supranatural spiritual itu sebenarnya sama saja. Tetapi spiritual itu lebih mendorong orang untuk dekat kepada divine energy. Artinya apa? Hidup dekat dengan Tuhan dan mengandalkan kuasa serta kekuatan Tuhan. Itu. Makanya kenapa kemarin selalu saya tekankan mengenai yuk jumpa dengan divine energy, Ya, kita sebagai seorang spiritual kita tidak memandang agama, karena bagi kita Tuhan itu adalah universal. Tuhan adalah Tuhan semua orang, gitu loh. Semuanya itu adalah menuntun orang untuk naik pada Dia. Seperti saya umpamakan kemarin, seperti orang yang mendaki gunung. Ketika kita ada di bawah, kita berpikir bahwa jalan kita yang paling benar, ya kan? Tapi begitu kita sampai di puncak, kita akan lihat, oh ternyata untuk menuju atas ini ada berbagai macam jalan yang bisa ditempuh. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya, karena itu kita spiritual tidak pernah menilai hal yang ini baik, yang itu jelek, itu nggak pernah gitu. Kita tetap universal semuanya. Ya, jadi sedikit lagi kembali bahwa kita juga spiritual juga akan membahas mengenai masalah metafisika juga gitu. Akhirnya akan kita bahas juga ke sana gitu ya. Tapi sekarang kita akan membahas mengenai spiritual awakening dulu. Kita harus memahami dulu perkembangan dari spiritual awakening, bagaimana caranya untuk kita bisa terus spiritual kita terus bertumbuh ya. Salah satunya ini nih. Jadi kita harus menyingkirkan pikiran-pikiran negatif. Ya, jadi kita harus mengenal dulu pikiran negatif itu ada diakibatkan oleh karena secara psikologis, bisa juga oleh karena spirit ya kan, evil spirit. Nah ini yang kita bahas sekarang adalah mengenai dari evil spirit. Jadi semua manusia itu pikirannya sebenarnya bisa dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh evil spirit, bukan dirasuk ya, tapi dipengaruhi. Saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis saja, nanti kita akan jawab sebisanya kita jawab ya kan. Nah, jadi semua manusia itu pikirannya bisa dipengaruhi, bukan dirasuk. Jadi ada perbedaan antara dipengaruhi dengan dirasuk. Kalau dirasuk, roh dari evil spirit itu masuk dalam tubuh manusia. Dan biasanya yang suka merasuk itu adalah hantu-hantu sih ya. Tapi kalau yang tingkatnya tinggi, mereka tidak merasuk.
mereka mempengaruhi pikiran. Mereka mainnya di pikiran manusia, sehingga manusia tidak menyadari dirinya bahwa mereka sebenarnya ada di bawah pengaruh dari energi negatif. Itu. Ya, cara kerja mereka sangat halus sekali. Kalau yang tingkat tinggi, cara kerjanya sangat halus sehingga tidak disadari oleh manusia. Dan menurut hasil survei dari Badan Spiritual Research, tingkat populasi manusia yang pikirannya dipengaruhi oleh evil spirit saat ini itu mencapai 80%. Kenapa persentasenya begitu tinggi? Karena populasi manusia yang hidup di era akhir zaman adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup jauh dari divine energy. Mereka lebih menjalani kehidupan dengan gaya duniawi yang lebih dominan dengan pesta pora, mabuk-mabukan, tidak pernah namanya berdoa, ya kan? Hanya kalaupun berdoa ya paling cuma menjalani kewajiban saja gitu lah sebagai makhluk beragama. Tetapi mereka tidak punya hati untuk dekat sama divine energinya gitu loh. Bukan dari hati yang dalam. Manusia zaman sekarang itu lebih mengutamakan hiburan, betul gak? Itu sebabnya banyak orang yang dipengaruhi oleh energi negatif, sehingga akhirnya mereka berpikiran negatif. Kita bisa lihat sekarang, anak-anak sekarang itu banyak sekali berani melawan sama orang tuanya, betul gak? Kalau kita zaman dulu, zaman saya, kalau orang tua itu ngomong A ya, kita akan ikut A gitu lah. Kalau anak sekarang, orang tuanya ngomong A, dia bisa protes, ya. Kenapa? Karena itu tadi tingkat spiritualnya turun. Banyak sekali kita baca berita di koran-koran, ya kan, cuma gara-gara uang 2.000, 5.000 uang parkir orang bisa bunuh-bunuhan, ya. Kenapa? Orang gampang tersinggung cuma karena saling tatap-tatapan aja bisa ribut, ya kan. Nah itu kan karena terbukti bahwa spiritualnya itu rendah, tingkat spiritualnya rendah, ya. Itu sebabnya orang zaman sekarang lebih banyak yang tidak mau peduli. Bahkan kalau dilihat uang untuk membantu orang pun itu bisa dikorupsi, ya kan? Karena hatinya sudah tumpul. Kenapa tumpul? Karena sekali lagi spiritualnya rendah, kehidupan spiritualnya sangat rendah. Sehingga mereka dipengaruhi pikirannya oleh evil spirit. Nah, saat ini banyak orang cuma berhenti sampai menjadi orang yang religius, tapi bukan spiritualis. Apa sih bedanya antara religius dengan spiritualis? Ya, saya mau sapa-sapa dulu nih, kayaknya banyak yang masuk nih, belum kesapa nih. Ini malam ada Luki Kartika Sari tadi sudah tersapa, kemudian ada Elvina Irma, ada Master Wong, ada Bang Fernando Segala, Sari, selamat datang, selamat malam, selamat bergabung. Maria Ulfa, Novi Ariana, Mungkin Agustin, ya. Selamat malam, selamat bergabung semuanya. Malam ini kita membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi pikiran negatif. Ya, sekali lagi saya ulangi, kita membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi pikiran negatif. Jadi nanti kalau misalnya tertinggal, boleh dengarkan kembali nanti rekamannya. Lalu kemudian juga kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dicatat di sini. Nanti kita akan bahas, ya. Selamat malam Jamaluddin, selamat bergabung. Untuk Dia Wahyu juga selamat malam, selamat bergabung. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi beda antara orang religius dengan seorang spiritualis. Nah, letak bedanya di mana? Kalau orang religius, kehidupan spiritual mereka hanya di permukaan. Artinya gini, kehidupan mereka masih dalam kehidupan yang kasar, belum kehidupan yang halus. Ya, selamat malam Uis Demoras, selamat bergabung dalam acara kita bincang santai malam hari ini. Jadi itu apa sih maksudnya kehidupan kasar dan kehidupan halus? Kemarin kan kita sudah bahas tuh di mana itu ya? Di di dalam kehidupan yang kebahagiaan yang hakiki itu kita sudah bahas kan
bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kebahagiaan. Artinya salah satunya kita harus pindah dari kehidupan kasar menjadi kehidupan halus. Kehidupan kasar itu adalah kehidupan agama yang di permukaan, gitu loh. Jadi seperti misalnya gini nih, seorang bisa salaman nggak? Bisa bersalaman, saling bersalaman bisa. Tetapi bisa jadi ketika mereka bersalaman, hati mereka saling membenci sebenarnya. Itu artinya sebenarnya itu adalah perbuatan kasarnya mereka saja, gitu loh. Tapi perbuatan halusnya itu yang ada dalam hatinya itu tidak menunjukkan bahwa mereka itu ada dalam taraf spiritual, gitu ya. Nah itu jadi seorang religius beda dengan seorang spiritualis. Makanya saya dorong jangan menjadi seorang yang religius, tapi jadilah seorang spiritualis. Seorang spiritualis adalah seseorang yang cerdas secara spiritual. Maksudnya begitu ya. Artinya gini, orang yang spiritualis mereka bisa lebih bersikap saling toleran, dan mereka sudah tidak mengutamakan ego ya. Mereka bisa lebih bersikap fleksibel ya. Seorang spiritualis mampu menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup karena hidupnya tidak lagi mengutamakan hal-hal duniawi, sehingga akhirnya dapat lebih mengerti akan makna dari sebuah kehidupan. Kalau ada seorang spiritualis yang hidupnya masih terikat dengan hal-hal duniawi, maka itu bukan spiritualis ya, karena spiritualis itu udah gak dipusingkan lagi dengan hal-hal duniawi. Nah sekarang kita kembali lagi, bagaimana caranya evil spirit dapat memberikan atau mempengaruhi pikiran dari seseorang. Saya ulang sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis ya, kita interaktif aja nggak apa-apa supaya lebih hidup gitu kan ya. Oke, jadi evil spirit atau roh jahat itu punya sesuatu yang dinamakan energi hitam atau dark energy. Secara langsung evil spirit nggak bisa masuk dan mempengaruhi pikiran manusia, nggak bisa ya. Mereka nggak punya akses untuk mengubah jalan pikiran manusia. Tetapi dengan energi hitamnya, evil spirit itu bisa membutakan jiwa manusia, sehingga manusia tidak dapat menyadari apa yang diperbuatnya. Energi hitam ini kita kenal dengan sebutan dusta. Evil spirit itu adalah bapaknya segala pendusta. Sebab itu jangan percaya apa yang dikatakan hantu, ya kan? Jangan percaya. Sekalipun ya dari 10 hal yang dikatakan, yang diceritakan hantu, paling yang benar cuma satu. Sebab itu nggak, buat apa kita ngobrol-ngobrol sama hantu, ya kan? Buang-buang waktu, ya. Mendingan juga sembahyang, baca kitab itu lebih baik, lebih berguna daripada kita ngobrol-ngobrol cari-cari cerita gitu loh. Saya ulangi sekali lagi, 10 cerita hantu yang paling benar cuma satu gitu. Karena mereka itu memang pendusta semuanya ya. Ini kan juga bermeditasi ya kan. Nah apalagi sekarang nih banyak nih, saya lihat ini sejak COVID ada acara yang namanya wisata horor ya kan. Jadi orang itu dibawa secara virtual untuk melihat dan mengenai acara-acara horor secara live. Ya. Jadi saya cuma mau kasih tahu aja, hantu itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, artinya ketika kita nonton acara live, hantu itu bisa aja datang ke tempat Anda. Ketika dia merasakan energi Anda, dia bisa aja datang ke tempat Anda. Makanya kemarin Master Taufan bilang, saya akan tarik ya. Saya bilang kalau bisa jangan. Karena nggak semua orang kan berani, ya kan? Nah kalau misalnya hantunya dapat energi orang yang takut, dia datang ke situ, siapa yang mau berperkara? Iya kan? Makanya mana saya bilang sama Master Taufan jangan deh, karena ini kita live, gitu kan? Saya nggak recommended. Kalau rekaman beda. Kalau rekaman kita nonton nggak masalah, tapi kalau live begitu connect dia datang itu bisa aja gitu loh. Makanya itu kita kalau nonton live itu sedikit agak riskan sebenarnya, karena hantunya bisa datang setiap waktu. Karena orang hantu itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu, sekali lagi saya katakan. Ya, kita kan nggak mengundang hantu nginep di rumah aja udah ada kok. Ya, makanya kita udah ngobrol tuh, yang namanya hantu itu ada di mana saja, karena jumlah mereka itu jauh lebih banyak daripada orang, gitu loh. Nah, apalagi kalau yang anak-anak indigo, ya, paling seneng kan mereka tempel, nggak usah diundang juga datang tuh, ya kan? Karena ada teman yang bisa diajak ngobrol, gitu kan? Nah,
walaupun mungkin aja seperti Master Tovan ajarkan, kalau kita datang masuk rumah, cuci kaki, cuci tangan dulu, ya kan, menetralisir dulu dengan air garam, cuci tangan, cuci kaki, nggak masalah, bisa saja. Saat itu dia nggak nempel, ya kan. Tapi kemarin saya katakan sekali lagi, hantu bisa berpikir. Ya, jadi hantu itu sama dengan manusia, dia juga bisa pikir. Sekarang dia nggak dekat. Nah, kita kan nggak setiap waktu berdoa, kita nggak setiap waktu menetralisir. Nah, saat kita lengah dia masuk, siapa yang jamin? Gitu loh. Ya makanya live itu sebenarnya agak sedikit riskan. Ya. Tapi kalau berani sih nggak apa-apa aja. Gitu. Ya selamat malam Putri Kencana Ningrum. Ya agak terlambat setengah. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa lihat juga di rekamannya, ya kan. Jadi lebih baik kita rajin sembahyang aja lah. Ya hidup dekat sama Tuhan setiap hari. Itu lebih penting gitu loh. Nah. Kalau saudara atau Anda nih hidupnya dekat sama Tuhan, hantu nggak mau deket. Kan kemarin kita juga udah sedikit singgung ya. Kalau orang yang hidupnya dekat sama divine energy, hidupnya dekat sama Tuhannya, aura badannya akan keluar aura putih. Dan hantu nggak mau dekat sama orang seperti itu, gitulah. Ya, selamat malam Master Sadu Budi, selamat bergabung malam hari ini bersama dengan kita membahas mengenai bagaimana mengatasi pikiran negatif. Jadi seperti itu ya, makanya kenapa saya dorong, yuk kita hidup dekat sama divine energinya, ya, hidup dekat dengan Tuhannya, berdoa setiap waktu, bangun hubungan setiap waktu sama divine energinya, gitu. Karena ketika kita terus berdoa, aura kita akan berubah, begitu. Nah, kita akan membawa aura, namanya disebutnya sebagai energi ilahi ya, kita sebutnya sebagai energi ilahi. Ya, selamat malam Maria Hoki. Putri, selamat malam. Oke. Nah, kalau kita sudah dipenuhi dengan energi ilahi, ikut wisata horor percuma gitu kan, nggak akan lihat gitu loh. Karena juga hantunya nggak mau deket kok. Ya. Nah, ya kita jadi jangan injek dua perahu, injek satu perahu saja. Ya, jalani latihan kehidupan spiritual Anda sungguh-sungguh sehingga kita dapat lebih cepat mencapai pencerahan dalam hidup. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi pikiran negatif yang diakibatkan dari pengaruh psikologis? Selamat malam, selamat bergabung Luki Mahluroh ya. Selamat bersama-sama dengan kita tempat ini dalam acara Bincang Santai. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya mengatasi pikiran negatif yang terjadi secara psikologis. Nah, ada beberapa cara yang saya akan jelaskan. Pertama, untuk menghilangkan pikiran negatif yang diakibatkan secara psikologis, pertama tempatkanlah diri Anda di tengah-tengah lingkungan yang positif. Artinya lingkungan di sini ada dua, yaitu alam dan manusia. Manusia berarti Anda harus menempatkan diri di tengah-tengah orang yang memiliki pikiran positif. Nah, saya sedikit review lagi apa yang saya sampaikan pada waktu sesi hubungan cakra dengan kesehatan, ya kan? Ingat bahwa tubuh kita ada dua, ada tubuh jasmani dan tubuh eterik atau tubuh cahaya. Nah, di dalam tubuh cahaya itu ada energi medan elektromagnetik, di mana energi ini memiliki sifat yang dapat mengakibatkan saling tarik menarik atau tolak menolak, ya kan? Itu sebabnya kenapa terkadang kita nggak mau dekat dengan seseorang karena frekuensinya beda, sehingga tanpa disadari tubuh bereaksi untuk menolak. Ya. Tapi kalau frekuensinya sama, maka tubuh akan menarik. Itu sebabnya orang yang empatinya tinggi, mereka lebih mudah untuk menyerap energi seseorang, ya, termasuk energi negatifnya. Tetapi kalau orang ini memiliki empati yang tinggi, sedangkan kehidupan spiritualnya juga tinggi, maka hal itu nggak akan jadi masalah buat dia, gitu. Yang jadi masalah itu ketika spiritualnya rendah tapi empatinya tinggi. Nah, dia akan mudah sekali menyerap energi negatif dan dipengaruhi oleh vibrasi negatif itu. Ya, jadi pertama, kalau kita mau menghilangkan pikiran negatif yang terjadi secara psikologis, hindari orang-orang yang negatif. Ya, selamat malam dengan 00. Selamat bergabung bersama kita di sini. Ya, saya ulang sekali lagi, menghilangkan pikiran negatif yang terjadi secara psikologis, hindari orang-orang yang negatif dan
tempatkan diri pada orang-orang yang positif. Ya. Lingkungan berarti jangan tinggal di lingkungan alam yang negatif, ya kan? Jadi kan tadi ada dua tuh, alam dan manusia. Nah, kita hindari manusia-manusia negatif. Lalu kemudian yang alam juga sama. Ya, kita harus jangan tinggal di lingkungan alam yang negatif. Seperti apa lingkungan alam yang negatif? Lingkungan alam yang negatif adalah lingkungan yang memberikan warna atau atmosfer pucat atau suram. Contohnya begini, hindari ruangan yang pengap dan remang-remang. Ya, kalau rumah kita remang-remang, lebih baik kasih pencahayaan yang cukup supaya terangnya cukup gitu loh, supaya energi negatifnya hilang. Lalu kemudian juga udara, ya kan, kalau rumah itu pengap, rumah itu akan menyimpan energi negatif. Sebab itu rumah itu harus memiliki jendela yang cukup supaya udara bisa mengalir bergantian, udara itu mengalir bergantian, ya, sehingga akhirnya energi positif akan tercipta dalam ruangan. Sebab kalau udara itu tidak mengalir, maka yang terjadi energi negatif akan bertumpuk dalam ruangan rumah kita gitu. Juga kemudian warna, ya, warna juga hindari warna yang gelap, termasuk juga pakaian, ya, cari warna-warna yang cerah, karena warna cerah secara psikologis akan membawa dampak yang baik, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih optimis, lebih positif. Kemudian jangan tinggal di lingkungan yang kotor dan berantakan. Artinya jaga rumah Anda agar tetap bersih dan rapi. Barang-barang yang nggak kepake itu buangin, jangan disimpenin, ya. Jangan bawa masuk barang-barang apa yang nggak berguna masuk dalam rumah, dikumpulin. Kadang-kadang ada orang itu hobi, ya kan, ngumpulin barang-barang gitu loh. Rumahnya penuh dengan barang, padahal juga nggak kepake gitu loh. Nah, itu akan menimbulkan energi negatif dalam rumah kita pada akhirnya, ya. Jadi lebih baik yang memang nggak kepake singkirkan. Supaya kenapa? Supaya rumah kita lebih cerah, ya. Kalau barang itu nggak banyak, rumah juga nggak akan sumpek gitu loh. Akhirnya energi positif itu akan masuk. Nah, kemudian juga selanjutnya juga jangan kita kalau misalnya pohon-pohon yang kering begitu, ya, jangan kita tinggal di rumah yang dekat pohonnya kering. Gitu. Pohon kering itu something wrong, ya, berarti ada energi negatif di situ. Kalau misalnya ada pohon kering, ganti dengan pohon yang hijau yang segar. Gitu. Itu akan mengundang energi positif masuk. Ya, itu yang pertama tuh, ya. Perlu diperhatikan kalau kita mau pikirannya bebas dari pikiran negatif. Yang kedua, supaya kita bisa menghilangkan pikiran negatif dalam hidup kita, maka yang terjadi secara psikologis, ya, kita bahas secara psikologis dulu nih. Maka yang kedua adalah kita harus menjalani hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat nih saya bagi dalam 4 bagian nih. Jadi bagian yang pertama gini, jangan takut sama yang namanya matahari, ya kan? Luangkan waktu untuk berjemur matahari, karena kehangatan matahari itu dapat memberikan dampak positif bagi manusia, ya kan? Kalau kita, contoh misalnya gini, kita sedang negatif nih, mood lagi nggak bagus, ya, lagi sedih atau lagi pengen marah atau lagi kecewa gitu, ya, atau lagi frustasi lah, gitu, putus cinta nih, frustasi nih, moodnya kan nggak bagus nih. Jangan tinggal tempat dingin. Ketika kita tinggal tempat dingin, makin terasa kesepian, makin terasa negatif gitu loh. Tapi cari matahari. Pada saat mood kita nggak bagus nih, berjemur di matahari, pasti kita akan berubah. Energi matahari yang positif itu akan masuk dalam hidup kita, dan itu akan membawa dampak secara psikologis, membawa dampak perubahan secara psikologis. Makanya matahari itu penting, ya. Jangan takut, oh saya udah hitam, di matahari tambah hitam. Oh, itu salah gitu loh, ya. Atau yang putih juga ketakutan jadi hitam, salah gitu loh. Matahari itu sangat bagus sekali, itu sumber alam gratis yang sudah diciptakan buat kita, ya. Nah, waktu berjemur yang terbaik itu adalah jam 9 sampai jam 10 pagi. Cukup 15 menit, nggak perlu lama-lama, ya kan? Kalau yang kulitnya putih atau coklat itu cukup 15 menit. Tapi kalau yang kulitnya hitam seperti seperti orang-orang Afrika gitu, tau ya, itu kulitnya hitam banget tuh.
Nah, itu perlu lama buat berjemur mataharinya. Kenapa? Karena hitam itu pigmen. Pigmen menghalangi cahaya matahari masuk melewati kulit. Kalau orang yang kulitnya hitam, itu paling tidak dia butuh waktu 20-30 menit untuk berjemur, ya, supaya mataharinya bisa masuk. Nah, kemudian yang kedua, olahraga, ya kan? Nah, penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini adalah sarana yang paling efektif untuk menghilangkan pikiran negatif. Ini kita bahas secara psikologis ya. Menghilangkan pikiran negatif itu olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu akan melepaskan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini adalah hormon yang bisa memberikan rasa tenang, rasa nyaman, ya kan? Jadi waktu orang rajin olahraga, hidupnya terhindar dari stres. Kalau sudah terhindar dari stres, pasti terhindar dari pikiran negatif, ya. Terus kemudian yang ketiga dari pola hidup sehat adalah tidur yang cukup. Kenapa? Coba perhatikan anak kecil. Kalau mereka rewel, biasanya apa yang dilakukan ibunya? Nah, anak itu pasti ditimang-timang, ya kan, supaya tidur, ya kan? Karena salah satu penyebab anak rewel biasanya adalah kurang tidur. Begitu juga dengan orang dewasa. Kalau orang itu suka marah-marah, tensinya tinggi, salah satunya bisa jadi karena dia kurang tidur. Gitu loh. Tidurnya selalu tidur pagi, jadi kalong. Ya, jam 1, jam 2 tidur, jam 6 dia udah bangun. Tidur cuma 4 jam, 3 jam. Ini akan meningkatkan sirkulasi darah kita ke otak. Jadi darah itu makin kencang mengalir. Nah, inilah yang namanya tekanan darah tinggi, gitu loh. Makanya akhirnya jadi suka marah-marah gitu. Nah, makanya tidur juga harus cukup, ya kan. Nah, terus selanjutnya yang keempat adalah pola makan yang benar, pola makan yang sehat. Banyak orang makan ini nggak diperhatikan, asal makan aja, ya kan. Pola makan yang benar begini: makanlah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan apa yang diinginkan oleh lidah. Banyak orang makan cuma karena keinginan lidah, bukan kebutuhan tubuh. Makan tidak memperhatikan nutrisinya, pokoknya asal enak, ya kan. Pokoknya gorengan terus tiap hari gitu loh, karena gorengan itu paling enak kan. Nah, dia nggak perhatikan, nggak memperhitungkan tingkat nutrisinya, tingkat vitaminnya, ya kan. Nah, ini kalau kita mau pikiran kita sehat, tidak negatif, maka kita harus menghindari makanan-makanan yang buruk. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai soal makanan, karena makanan juga ini akan mempengaruhi kehidupan spiritual kita, terutama daging. Saya kasih tahu, daging itu negatif. Ya, daging itu sangat negatif. Coba perhatikan orang yang hobinya konsumsi daging sama orang yang pemakan sayuran, yang vegetarian, lihat tingkat emosinya beda. Orang yang makan daging tingkat emosinya jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang makan sayur. Orang yang makan sayur biasanya dia lebih mudah untuk mengendalikan diri, lebih mudah untuk menjadi tenang. Tetapi orang yang makan daging itu biasanya lebih cepat gusar, ya kan? Kenapa? Karena pengaruh daging itu negatif. Nanti saya akan cerita bagaimana daging bisa membuat kita menjadi negatif. Ya, karena tubuh kita ini sebenarnya tidak dikondisikan untuk memakan daging. Ya, nanti saya akan cerita. Nah, kalau kita mau spiritual kita meningkat terus menerus, maka itu yang kita harus lakukan, jaga pola makan. Orang yang kesadaran spiritual yang naik, mereka akan lebih waspada dengan makanannya, dengan apa yang dia masukin ke dalam tubuhnya. Ya, mereka akan lebih memilih makanannya, nggak sembarangan, gitu ya. Nah, daging juga mengandung lemak jenuh, itu nggak bagus sama sekali. Lalu kemudian selanjutnya cara menghilangkan pikiran negatif yang terjadi secara psikologis adalah dengan belajar mengenali pikiran negatif yang muncul saat itu. Ini nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis loh. Kita interaktif aja malam hari ini supaya lebih enak gitu. Ya, kalau misalnya ada yang nggak ngerti dan ingin ditanyakan langsung aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi selanjutnya adalah cara menghilangkan pikiran negatif yang terjadi secara psikologis adalah dengan belajar mengenali pikiran negatif yang muncul saat itu. Sebab hanya dengan mengenalinya kita dapat mengendalikannya, ya kan?
Ada pepatah yang mengatakan begini, kalau kita mau memenangkan sebuah pertempuran, maka kenalilah musuhnya, gitu loh. Ya, sama juga kalau kita mau mengatasi pikiran negatif yang ada dalam pikiran kita ini supaya bisa dikendalikan, maka kita harus mengenali pada saat seperti apa sih pikiran negatif ini timbul dalam hidup kita. Kita lebih cepat untuk menjadi bersikap negatif, lebih cepat marah, lebih cepat tersinggung, lebih cepat kecewa, lebih cepat putus asa, lebih cepat iri, ya kan? Nah, itu kita perlu tahu tuh, kita perlu pelajarin, ya. Kalau kita nggak kenal pikiran negatif yang timbul pada diri kita, maka kita kan berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, kita nggak sadar, ya kan? Karena gini, cuma orang sakit yang butuh dokter, betul nggak? Ya. Orang sehat nggak perlu dokter. Nah, tapi masalahnya ada orang sakit, dia nggak sadar kalau dirinya sakit, gitu. Ya, dia nggak sadar kalau dirinya sakit. Nah, ini akhirnya dia nggak mencari dokter, tidak berusaha untuk menyembuhkan dirinya, gitu loh. Makanya malam hari ini saya dorong, yuk kita coba cari tahu sumbernya apa sih yang membuat kita cepat terpicu untuk menjadi negatif, gitu loh. Supaya kita bisa mengatasi itu selanjutnya, ya. Jadi kita malam hari ini tugasnya adalah gini, saya kasih tugas ya. Malam hari ini tugasnya adalah coba observasi dulu dirinya selama seminggu ini. Observasi dirinya. Nanti minggu depan ketemu lagi dengan saya. Kita akan bahas bagian yang kedua dari mengatasi pikiran negatif, karena ini belum cara mengatasinya nih, ya kan? Ini kan baru cara mengenalinya aja, gitu kan? Nah, nanti minggu yang akan datang saya akan ajari bagaimana cara mengatasinya, karena kita keterbatasan waktu. Jadi tugasnya malam hari ini adalah coba observasi dulu diri kita. Hal-hal apa sajakah yang memicu kita untuk menjadi cepat negatif, lebih cepat marah, lebih cepat tersinggung, lebih cepat iri, lebih cepat putus asa, ya. Jadi pelajari itu, cari tahu dulu ya. Observasi, nanti kita minggu depan kita akan bahas dan kita akan praktek bagaimana cara mengatasinya pikiran negatif itu secara psikologis. Sebelum kita masuk mengatasi pikiran yang diakibatkan oleh vibrasi negatif dari makhluk gaib. Oke. Saya pikir sampai di sini saja. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya Nunrif, lalu kemudian ada Adiel MBT, selamat malam, selamat bergabung. Niko Bayoga dari Yogyakarta, ya, selamat malam, selamat bergabung dalam acara kita bincang santai pada hari ini. Terima kasih juga untuk Udin Agustin, pembahasannya bagus kok, ya, terima kasih. Semoga ini kita bukan hanya menjadi pembahasan, tetapi kita pelajari, kita observasi diri kita, ya, supaya kita berubah dan kehidupan spiritual kita naik, meningkat, gitu. Ya, itu yang diinginkan seperti itu, gitu loh. Oke, terima kasih buat kehadirannya malam hari ini, sudah menemani saya semua, dan kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat malam, namaskar.